Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Antalia Hendayani dengan angka NPM terakhir 01. Saya Siva Anissa dengan angka NPM terakhir 21. Saya Sabrina Pusnolika dengan NPM terakhir 57. Saya Bunga Anjani Putri dengan NPM terakhir 29. Saya Yula Anissa Dewi dengan nomor NPM terakhir 55. Baik, kami dari kelompok 6 akan menyajikan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi majas. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan yang pertama memahami pengertian majas sebagai gaya bahasa untuk memperindah penyampaian makna. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis majas dan contohnya dalam teks serta kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenali jenis-jenis majas yang sering digunakan dalam puisi. Yang keempat, membuat contoh kalimat atau teks singkat menggunakan berbagai majas. Yang kelima, menganalisis majas dalam puisi serta membuat puisi sederhana dengan majas yang telah dipelajari. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai majas. Nah, kalian tahu nggak sih majas itu apa? Nah, majas ialah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk mengungkapkan pesan secara imajinatif dan kias. Nah, jadi kita tuh sebenarnya udah sering loh mendengar majas atau bahkan membacanya. Nah, kita bisa menemukan majas ini pada novel, kemudian cerpen, puisi, dan lagu. Nah, yang perlu kalian ketahui sebenarnya majas ini tuh sama seperti manusia, memiliki beberapa jenis. Nah, kalau manusia ini kan ada yang dia pemarah, kemudian sinis, murah senyum, atau bahkan tegas. Majas terdiri dari banyak jenis dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan adalah gaya bahasa yang disampaikan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, kelebihan, ataupun penggantian. Jenis-jenisnya ada majas hiperbola, metafora, metonimia, dan lain-lain. Yang kedua, majas sindiran. Majas ini ditujukan untuk memberikan sindiran kepada seseorang atau kondisi tertentu. Jenis-jenisnya ada majas ironi, sinisme, dan sarkasme. Kemudian yang ketiga, majas penegasan adalah gaya bahasa yang berusaha meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui atau berpengaruh dengan apa yang disampaikan penulis. Contoh dari majas ini adalah majas pleonasme, repetisi, retorika, antiklimaks, tautologi, dan lain-lain. Yang keempat, majas pertentangan adalah gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dengan sengaja menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan maksud asli dari penulis. Jenis-jenisnya ada majas sintotes, paradoks, antitesis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu terdapat contoh-contoh majas. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Nah, di dalam majas personifikasi ini terdapat kata person yang berarti orang. Nah, jadi majas personifikasi ini adalah majas yang mengibaratkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, contohnya yaitu dengarkanlah suara pasir yang berbisik itu. Nah, pasir di sini kan kata benda, tetapi seolah-olah memiliki sifat manusia yang bisa berbisik. Yang kedua yaitu majas hiperbola. Di majas hiperbola ini terdapat kata hiper yang berarti lebih atau melebihkan. Jadi, majas hiperbola ini adalah majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan. Contohnya yaitu saya terpanggang di dalam angkot ini. Nah, a few moments later. Terpanggang di sini adalah angkot yang panas akibat teriknya sinar matahari, tetapi dilebih-lebihkan dengan terpanggang di suhu yang tinggi. Padahal tidak, angkot itu terkena sinar matahari sehingga panas. Baik, yang ketiga yaitu majas metafora. Majas ini menyandingkan dua hal yang hampir mirip sifatnya. Contohnya yaitu Amelia adalah bunga desa di kampungnya. Amelia di sini bukan sejenis bunga matahari, bunga melati, bunga mawar, tetapi bunga di sini memiliki sifat cantik ketika dilihat, indah ketika dilihat. Maka si Amelia di sini
gadis tercantik di kampungnya. Majas selanjutnya adalah majas asosiasi atau simile. Ini biasanya menggunakan kata kunci bagaikan, seperti, laksana, layaknya, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, kalau misalnya seseorang itu sering bertengkar ya, seperti contohnya Andi dan Aldo seperti anjing dan kucing. Entah anjingnya yang mana dan kucingnya yang mana, tapi di sini maksudnya adalah anjing dan kucing itu kan dua binatang yang biasanya tidak bisa akur. Maka dijadikan perumpamaan seperti anjing dan kucing. Lalu bisa juga contoh kedua yaitu seperti Upin dan Ipin bagaikan pinang dibelah dua. Ini maksudnya adalah bagaikan pinang dibelah dua yaitu adalah mirip. Majas selanjutnya ada majas ironi. Majas ironi adalah majas sindiran yang menggunakan lawan kata dari kata sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh penulis. Contohnya, kalau kita mau bilang kotor, justru kita menyebutnya bersih. Karena itu untuk menyindir. Contoh dalam kalimat yaitu seperti, wow, kamarmu bersih sekali, tidak dirapikan 7 hari ya. Di sini maksudnya berarti kamarnya itu kotor karena tidak dirapikan 7 hari. Lalu selanjutnya ada majas metoninia. Majas metoninia adalah majas yang menggunakan nama merek untuk menggantikan benda tertentu. Contohnya, kita menyebut air mineral itu dengan merek Aqua. Padahal, air mineral itu banyak sekali mereknya. Tetapi, karena itu adalah merek yang pertama atau yang paling laris, maka kita sering menyebutnya dengan merek tersebut. Contoh dalam kalimat, seperti, tolong belikan Aqua di koperasi. Padahal, nanti yang disuruh beli itu bawanya Le Mineral atau Fit atau merek lainnya. Majas selanjutnya itu ada majas litotes. Majas litotes adalah majas yang paling sopan. Karena di sini majas litotes itu berusaha untuk merendah. Contohnya, silakan mampir ke gubuk saya. Dia bilangnya gubuk, padahal setelah kita mampir ke situ rumahnya tingkat 3, ada kolam renangnya, ada garasi berisi 4 mobil, 10 motor. Itu gubuk dari mananya? Padahal kita lihat seperti istana malah. Itu namanya majas litotes. Majas selanjutnya itu ada majas sinekdok. Majas sinekdok itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada majas pras prototo. Majas sinekdok pras prototo artinya adalah majas yang menyebutkan sebagian dari benda atau manusia, tetapi sebenarnya yang dimaksud ada keseluruhan. Pras prototo sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan ini itu seperti contoh hari ini saya kok belum melihat si batang hidungnya si Yola ya. Nah, yang dimaksud di sini otomatis bukan hanya batang hidungnya saja yang ingin dilihat, tapi keseluruhan tubuh badan si Yola tadi. Kan juga ngeri kalau misalnya cuma batang hidungnya doang waktu dia jalan. Sinekdok yang kedua itu ada sinekdok totem proparte. Sinekdok ini itu kebalikan dari pras prototo tadi, yang artinya majas yang mengungkapkan keseluruhan tetapi ternyata yang melakukan atau dimaksudkan itu hanya sebagian kecil. Contohnya, pertandingan bulu tangkis Indonesia melawan Cina tadi malam dimenangkan oleh Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia dan Cina. Indonesia melawan Cina. Apakah seluruh masyarakat Indonesia itu melawan Cina? Kan enggak. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah orang saling bertanding bulu tangkis tetapi membawa nama baik Indonesia dan Cina. Jadi yang dimaksudkan adalah keseluruhan tetapi yang melakukan hanya sebagian kecil. Selanjutnya itu ada majas paradoks. Majas ini adalah menuliskan keadaan yang bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya. Contohnya, aku merasa kesepian di tengah keramaian. Padahal rame, tapi dia kesepian. Nah, itu kan bertolak belakang. Mungkin karena di tengah keramaian itu dia tidak menemukan tambatan hatinya. Jadi dia merasa kesepian. Berikut beberapa pertanyaan reflektif yang harus kalian jawab. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau biasa aja? Yang kedua, apa yang perlu kita perbaiki supaya pembelajaran berikutnya lebih menarik? Yang ketiga, apakah cara ibu guru menjelaskan materi bisa dipahami dengan A baik? few moments later. Lalu yang keempat, apakah semua materi yang dipelajari bisa dipahami atau hanya sebagian saja? Yang kelima, di bagian materi mana yang kalian sulit untuk memahaminya? Kemudian yang keenam, hal baru apa yang kalian peroleh setelah belajar tentang majas? Kemudian, di akhir nanti akan ada penugasan berupa tugas kelompok dan kalian harus menentukan jenis-jenis majas yang terdapat dalam puisi yang telah disediakan. Semangat!
Baik, sekian video pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi majas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri.